Nah, ini pelita. Ini ada pelita kan? Pelitanya segede gaban ini. Nampak seperti pembicara ini. Nah, kalau saya umpamakan, seseorang bisa meninggal karena usianya habis. Kalau kita melihat pelita ini, kita umpamakan adalah sumbunya. Kalau sumbunya habis, minyaknya masih banyak, mati nggak? Mati. Jadi seseorang bisa mati karena umurnya habis. Berapa umur seorang habis, Romo? Zaman Guru Buddha masih hidup, 2600 tahun yang lalu, Guru Buddha mengatakan, setiap 100 tahun, usia manusia turun 1. Setiap 100 tahun, usia manusia turun 1. Pada saat Guru Buddha masih hidup, saat itu usia rata-rata manusia adalah 100 tahun. Dari zaman Buddha ke kita sekarang, kurang lebih 2600 tahun. Berarti sudah kurang berapa tahun ya? Saya nggak punya kalkulator. Kurang berapa tahun ya? 26. Hah? 26. 26, betul, 150 kasih Bapak ya. Jangan diambil semua. Lumayan gocap buat jajan cowok dapat 1 gocap. Ya, berarti saat ini usia rata-rata manusia adalah 100 kurang 26. Berarti usia rata-rata manusia adalah 74 tahun. Jadi seseorang meninggal karena usianya sudah habis. Nah, faktor kedua yang menyebabkan seseorang meninggal adalah karma berdaya hasilnya habis. Ada papa saya, koko saya ke-1, koko saya ke-2, koko saya ke-3, koko saya ke-4. Semua meninggal di bawah 74 tahun. Papa 66, koko ke-1 66, koko kedua 44 bahkan. Koko ke-3 68, koko yang kemarin baru 66. Semua meninggal di bawah usia 74 tahun. Artinya dia meninggal karena bukan umur. Umurnya belum habis. Umurnya 74. Jadi mereka meninggal karena karma berdaya hasilnya sudah habis. Karma berdaya hasilnya habis tapi umurnya belum habis, bisa meninggal. Nah, faktor ketiga, orang yang meninggal karena umurnya habis, karma berdaya hasilnya habis. Dua-dua nih, ngumpul nih. Ketika seseorang meninggal pada usia 74, berarti dua-duanya umurnya habis, karma berdaya hasilnya habis. Mama saya meninggal pada umur 94. Umur sudah habis. 94 dari 74 ke 94, bonus 20 tahun. Tapi nggak meninggal. Meninggal pada umur 94, itu usia 95. Jadi mama saya walaupun umurnya sudah habis, tetapi karma berdaya hasilnya belum habis. Jadi nggak pindah alam. Nah, yang keempat, seseorang bisa meninggal karena turut campurnya karma penghancur. Jadi kalau saya umpamakan, seseorang meninggal pertama karena apa? Lupa tadi. Yang pertama mau ngetes, nggak ada. Seseorang meninggal karena apa yang pertama? Usia. Diumpamakan sumbunya habis. Yang kedua, seseorang meninggal karena karma berdaya hasil, jangan daya. Karma berdaya hasil. Diumpamakan adalah minyak. Minyaknya habis. Kalau usia, sumbu. Karma berdaya hasil, minyaknya. Yang ketiga, umurnya habis, dua-duanya. Karma berdaya hasilnya habis, sumbunya habis, minyaknya habis, mati. Nah, yang keempat, seseorang bisa meninggal karena turut campurnya karma penghancur. Saya umpamakan, ini lagi nyala nih. Tiba-tiba angin kencang datang. Apa yang terjadi? Mati. Nah, itu dia. Atau karena sudah malam, ada beberapa wihara, kalau sudah kebaktian mau pulang, diambil kipas, dimatiin kan. Nah, jadi ada orang yang meniup, ada orang yang mengipasin dengan kipas sehingga mati. Nah, itu yang disebut seseorang meninggal karena turut campurnya karma penghancur. Apa sih yang disebut dengan karma penghancur? Contoh, seseorang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalan. Itu meninggal karena faktor keempat. Turut campurnya karma penghancur. Orang naik pesawatnya masuk ke laut. Karma penghancur. Orang naik kapal laut. Kemarin ini saya nonton di TV. Banyak orang meninggal karena kapalnya terbalik. Meninggal. Nah itu meninggal karena turut campurnya karma penghancur.
Orang yang kena guna-guna disantet, ya, mati, meninggal karena turut campurnya karma penghancur. Jadi seseorang bisa meninggal karena 4 faktor. Nah, setelah seseorang meninggal, dia akan kemana sih? Akan kemana? Oke, setelah seseorang meninggal, dia akan kemana? Hah? Lahir kembali. Oh, bukan ke Esturame ya? Dia mau nyusu di sana. Oh, dulu waktu saya masih kantorin di Jembatan 5, saya suka beli susu di Esturame. Sejak 2019 saya udah nggak pernah ke sana lagi. Jadi sudah nggak ke daerah Jembatan 5. Nah, seseorang setelah meninggal akan lahir di mana? Yang menentukan seseorang lahir di mana adalah nimitta karma. Bayang-bayang karma. Jadi apa yang dia lakukan semasa hidup itu menjadi energi kebiasaan, dan itulah yang akan menentukan ketika dia mau berpindah alam. Nimitta karma, bayang-bayang karma. Jadi kalau seseorang pada saat dia mau meninggal semasa hidup nih, dia punya luka batin, benci atau dendam dengan seseorang. Pada saat dia mau meninggal, yang muncul adalah orang yang dia benci itu, yang dia keselin itu. Batinnya bersekutu dengan kebencian. Pada saat batinnya bersekutu dengan kebencian, dia akan turun ke 1 dari 4 apaya bumi, alam rendah. Dia akan terlahir di alam neraka. Bahasa Palinya niraya bumi. Bumi B-H-U-M-I, bukan B-U-I. Bumi itu alam, niraya neraka. Jadi seseorang pada saat dia meninggal dan batinnya bersekutu dengan kebencian, dia akan turun ke apanya bumi, alam yang menderita, dan lahir di alam neraka. Lalu bagaimana kalau dia bersekutu dengan keserakahan? Ketika seseorang meninggal karena bersekutu dengan keserakahan, dia akan jatuh ke peta bumi, alam peta, serakah. Contoh, serakah itu sebetulnya nggak susah loh. Contoh kita ke Cetiani atau ke wihara. Lalu ada yang nyumbang kue. Orang yang batinnya penuh dengan loba keserakahan, begitu dilihat kue, katakan kuenya ada 2 jenis. Satu orang tuh hanya boleh ngambil, katakan 1 kueku, 1 kue gemblong lah kita anggap. Ambilnya satu-satu. Tapi karena orang ini penuh dengan loba, begitu dia ambil sebanyak-banyaknya. Dia udah bawa plastik, dia udah keluarin, dia ambil, dia bawa pulang. Nggak mau rugi. Oke. Apakah ibu bapak tahu? Pada saat ibu bapak melakukan itu, ibu bapak sudah mengembangkan loba keserakahan. Setiap minggu datang ke wihara melakukan itu. Setiap minggu datang ke wihara melakukan itu. Yang terjadi apa? Itu menjadi energi kebiasaan, dan ketika orang tadi pada saat ajal menjelang, nimitta karma, bayang-bayang yang keluar adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Dia akan melihat kebiasaannya mengambil kue sebanyak-banyaknya, dan dia akan terjatuh ke alam peta, ke peta bumi, ke alam setan kelaparan. Jadi waktu kita datang selesai kebaktian, ada orang dana kue. Katakan 1 orang boleh ngambil kue ini 1, kue itu 1. Ya kita ambil 1 dan 1. Kita jangan serakah. Masih banyak teman-teman kita yang belum ngambil. Kalau kita ngambil banyak, mereka nggak kebagian. Setelah semua teman ambil, masih ada lebih, boleh kita tanya pengurus wihara atau Romo Disa. Romo, ini semua sudah dapat nih Romo. Saya boleh nggak minta 2 lagi? Itu 2, ini 2. Saya punya cucu di rumah, saya punya cicit. Kalau ada lebih, kita minta izin sama pengurus wihara. Dan dikasih, kita boleh ambil, bawa pulang. Batin kita tidak bersekutu dengan loba, dengan keserakahan. Jadi hati-hati. Jadi kalau datang ke Cetia atau ke wihara atau kemana saja, sebanyak-banyaknya diambil. Ingat, yang lain belum dapat kebagian. Oke. Lalu ketika seseorang batinnya pada saat mau meninggal, nimitta karma, bayang-bayang karma yang keluar adalah kesombongan dia. Ada orang semasa hidupnya sombong kan, karena gelarnya mungkin
S1, S2, S3, dokter, wah jadi sombong. Atau mungkin karena harta kekayaannya, dia jadi sombong. Ketika seseorang pada saat meninggal, batinnya bersekutu dengan sombong atau dengan iri hati, sombong atau iri hati, dia akan terjatuh ke asura bumi, ke alam raksasa. Kalau tetangga kita bilang jin. Dan kalau seseorang semasa hidup tidak pernah belajar dharma, nggak penting lah sembahyang, nggak penting lah belajar dharma. Pada saat dia meninggal, batinnya bersekutu dengan kebodohan, dengan moha, maka dia akan jatuh ke tiracana bumi, ke alam binatang. Jadi, untuk mengetahui seseorang jatuh ke alam mana, lihat pada detik-detik terakhir sebelum meninggal, apa bayang-bayang karmanya, nimitta karmanya. Ya. Nah, bagaimana setelah keluarga kita, orang yang kita sayangi meninggal, apa yang kita harus lakukan? Biasanya kita telepon rumah duka dong, entah Jelambar, entah Grand Heaven, dibawa ke rumah duka. Oke, tapi tolong jangan disuntik formalin sebelum jenazah itu meninggalnya 8 jam minimal. Kalau bisa 10 jam. Loh, kenapa harus begitu lama, Romo? Oke, saya akan jelaskan. Saya ingat tahun 2017, papa mertua saya meninggal. Meninggalnya sekitar jam 10 malam di rumah sakit di daerah Tangerang. Begitu meninggal, adik ipar saya nangis. Saya tarik dia. Saya keluarin. Jangan menangis saat ini. Karena yang namanya Pati Sandi Vinyana, Vinyana itu kesadaran, Pati Sandi bertumimbal lahir. Karena Pati Sandi Vinyana, kesadaran untuk bertumimbal lahirnya masih ada di tubuhnya. Belum meninggalkan tubuhnya, minimal selama 8 jam. Di dalam agama Buddha, kita tidak mengenal roh. Ajaran tetangga mengenal roh. Roh itu kekal. Agama Buddha nggak ada roh. Agama Buddha yang dikenal adalah Vinyana, kesadaran. Jadi pada saat seseorang meninggal, kesadarannya atau lengkapnya, Pati Sandi Vinyana, kesadaran penerus, itu yang akan pindah ke tubuh yang lain untuk lahir. Entah sebagai binatang, sebagai manusia, sebagai setan kelaparan, sebagai dewa, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah papa saya meninggal, papa mertua saya meninggal jam 10, saya telepon. Itu waktu rumah dukanya Jelambar ya. Datang jam 12, baru dijemput. Dari rumah duka Jelambar, dari rumah sakit di Tangerang tadi, ada iklan. Saya minum dulu. Pada saat itu jam 12 dijemput sama Belambir. Handphone tuh nggak konsen. Dijemput sama ambulans. Jadi waktu meninggal jam 10 harus dipindahkan ke kamar jenazah. Kebenaran kamar jenazahnya di sana saat itu nggak ada orang. Satu orang doang, papa mertua saya. Jadi saya ajak anak-anak saya, istri saya, ipar saya baca parita di kamar jenazah. Terus kita baca bergantian. Kalau semua baca udah baca sejam capek, ini gantian baca 3 orang, gantian 3 lagi 4 gitu kan. Jam 12 baru dijemput ambulans dari rumah duka Jabar Agung. Dijemput, saya masuk ke dalam ambulans. Dulu belum zaman COVID, zamannya normal, kita bisa ikut ke mobil ambulans. Sekarang nggak boleh karena COVID. Jadi saya masuk sama istri saya, duduk di depan. Perjalanan dari Tangerang menuju Jelambar itu 1 jam. Selama 1 jam kami nyempo, membacakan nama Buddha, membacakan Amitofo, Amitofo, Amitofo. Terus kita bacakan sampai rumah duka Jelambar 1 jam. Sesampainya di sana, saya buru-buru turun, saya ke kantor. Daftar kan? Dan saya bilang, tolong papa mertua saya tidak boleh, tidak disuntik insulin
sebelum besok pagi. Insulin. Diabetes. Yang diabetes karena si ibu itu ngeliatin saya terus. Jadi akhirnya saya kena tersirat insulin, formalin. Ibu ada diabetes? Ada. Pantes manis, Bu. Dari sini kelihatan manisnya. Orang diabetes kan bikin manis kan? Makanya manis. Tadi Romo Yustan udah kasih saya minuman. Saya bilang, Romo, jangan minuman ini. Aku aja, nggak mau dingin. Kenapa? Itu manis. Saya udah manis, saya bilang. Dikasih manis lagi, waduh. Saya bilang bisa dikejar nenek-nenek ntar pulang. Kalau dikejar Xiaoji nggak apa-apa, tinggal suruh duduk di samping saya. Nenek-nenek kejar, sorry lah ya. Oke, saya bilang sama petugas yang ada di kantor, Pak, tolong papa mertua saya jangan disuntik insulin sekarang. Saya salting di pandang terus. Oke, saya kamu lihat ibu deh. Jadi kalau nggak ngeliat kan ingetnya formalin. Jangan disuntik formalin. Boleh disuntik formalin paling cepat besok pagi jam 8. Karena saya itu meninggal jam 10 ke jam 8 pagi berarti 10 jam aman. Minimal 8 jam. Untuk Jakarta panas kan, 8 jam cukup. Tapi untuk kota Batu itu di Malang, di Jawa Timur, di sana dingin dari puncak. Itu bisa 10 jam. Kalau di Eropa, saat musim dingin itu memerlukan 12 jam. Kita kalau beli daging nih, kita masukin ke kulkas. Lebih awet nggak? Daripada kita cuma taruh di luaran. Sama seperti itu. Jadi semakin cuaca di luar dingin, itu akan menentukan si jenazah itu lebih cepat. Lebih cepat layu lah gitu kan. Terus si petugasnya bilang, oh Pak, kalau malam gini sudah tidak ada petugas yang suntik formalin. Begitu saya mau ke sana, insulin saya lihat. Ya, petugas formalinnya sudah nggak ada, Pak. Petugas formalin hanya datang dari jam 8 pagi sampai sore jam 5. Aman. Formalinnya aman kan? Udah. Itu waktu anak-anak saya yang ikut masuk ke kamar mayat, ya saya di luar. Saya bilang, oke, kita baca cerita. Saat itu ada 3 orang, kalau nggak saya, istri, saya, sama anak-anak 1 atau 2 saya lupa. Saya bilang, pikir kalau baca sampai pagi, semua baca berbarengan, nggak kuat. Ya, sampai pagi. Gantian, baca 1 jam. Boleh baca Parita, boleh hanya membacakan Amitofo, atau baca Om Mani Padme Hum juga boleh. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Kuan Se Yin Pusa. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Hum nggak ada G, bukannya hum. M tuh atasnya ada titik. Dibacanya NG, bukannya HUM. Hum. Tulisannya M, tapi ada titik. Jadi dibacanya ada NG sengalnya. Setelah Om Mani Padme Hum 3 kali, ditutup dengan Kuan Se Yin Pusa. Ulang lagi, Om Mani Padme Hum 3 kali, Kuan Se Yin Pusa. Anak saya selesai baca gantian. Akhirnya sampai pagi bisa. Jam 8 disuntik formalin. Udah selesai. Udah 10 jam. Berarti tapi Sandi Vinyananya sudah tidak ada lagi di tubuhnya, sudah berpindah ke tubuh yang baru. Nah, apa yang terjadi kalau dia belum 8 jam sudah disuntik formalin? Makanya ada orang yang mengajak saya untuk donor mata. Saya sih nggak mau. Donor mata seseorang setelah meninggal langsung dikeset kan. Kalau dia belum 8 jam dikesetnya, dia tetap merasakan sakit. Orang yang baru meninggal langsung dibawa ke rumah duka, terus setelah 3 jam disuntik formalin, disuntik formalin, jarumnya segede apa? Gede banget. Itu sakit banget, tapi dia sudah nggak bisa ngomong. Jadi pada saat dia kesakitan, dia marah. Apa yang terjadi? Karena dia bersekutu dengan kemarahan kan? Kemarahan itu berarti kebencian. Maka kemungkinan besar
orang yang kita cintai itu akan lahir di alam rendah, di alam neraka, niraya bumi. Jadi tolong, kalau memang mau tunggu sampai 8 jam, begitu meninggal ya nggak perlu cepat-cepat panggil ambulans. Biarin aja. Setelah 6 jam meninggalnya baru panggil ambulans. Ambulans datang 1 jam. Terus dibawa lagi 1 jam, udah 8 jam aman. Atau kalau merasa nggak nyaman, ada jenazah di rumah, boleh dibawa, tapi datangin kantor. Saya tidak mau disuntik formalin, bukan insulin. Bahaya. Jadi kalau disuntik formalin, ujung-ujungnya kalau belum 8 jam, akan celaka. Kasihan nanti dengan yang meninggal, dia bisa turun ke alam rendah. Nah, setelah sampai jam berapa sih? Setengah 9 sudah masuk tanya jawab. Ya, oke. Coba saya selesaikan setengah jam, kita setengah jam tanya jawab. Kalau kelamaan itu terkadang ngantuk. Ya. Jadi setelah disuntik formalin, ya udah atur sendiri lah. Mau dimasukin peti, mau lihat jam atau mau lihat apa, mau dikremasi atau dikubur lihat jam, silakan, nggak bermasalah. Nah, yang harus kita lakukan adalah pada saat mama atau papa kita atau suami atau istri kita meninggal, pada saat dia meninggal itu disebut hari pertama. Hari pertama. Jadi kalau sembahyang hari ke-7 tuh hari meninggal, hari ke-1. Besokannya, lusanya, dan seterusnya hari ke-7. Jadi hitungnya bukan besoknya, tapi hari meninggalnya. Dan diusahakan. Biasanya kalau orang meninggal, apalagi aktivis Buddhis, seperti kemarin mama saya meninggal, yang baca paritanya aja sampai ngantri, sampai dari pagi, dari siang ada, sore ada, malam ada, tidak terputus. Biasanya kalau aktivis Buddhis memang seperti itu. Tapi jangan terputus. Kita harus melakukan pembacaan parita itu selama 49 hari berturut-turut. Hari pertama meninggal. Habis disuntik formalin, masuk ke peti. Ya, bacain parita dong. Kalau aktivis Buddhis tinggal bisa minta teman-temannya udah dibacain. Besokannya, hari kedua, baca lagi. Ya, mau undang biku silakan. Hari ketiga, baca lagi. Katakan hari keempat dikremasi. Baca lagi, atau dikubur baca, sudah 4 hari. Nah, umumnya hari kelima dan seterusnya tidak ada pembacaan. Yang harus dilakukan adalah di hari kelima tuh di rumah, hari ke-6, 7, seterusnya setiap hari sampai hari ke-49 dibacakan parita setiap hari. Dan ya boleh hidangkan kue atau buah. Kalau bisa kue yang kita hidangkan adalah ya kue kesukaan almarhum atau almarhumah semasa hidup, taruh buah. Setelah selesai kita baca parita, jangan semuanya dimakan. Sebagian diambil, didanakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Setelah kita mengambil dan kita danakan, jangan tunggu 1 jam, 2 jam. Saat itu juga begitu selesai, lakukan pelimpahan jasa. Karena pembacaan parita plus pelimpahan jasa yang dilakukan setiap hari itu akan bisa membantu almarhum atau almarhumah. Romo, saya pernah dengar Romo, seseorang yang meninggal katanya langsung lahir kembali tanpa menunggu 1 detik pun. Tapi saya pernah mendengar harus 49 hari. Yang mana nih yang benar? Oke, versi Theravada, begitu seseorang meninggal, seketika dia lahir kembali. Versi Theravada. Tanpa perlu menunggu 49 hari. Jadi, kalau sudah begitu, untuk apa ya dibacain parita 7 hari? Kan ada kan? 7 hari, 49 hari. Tuh, sudah lahir kembali. Tapi versi Mahayana dan versi Tantrayana, Tibetan, menyatakan seseorang yang meninggal itu akan lahir kembali setelah 49 hari. Romo lebih percaya yang mana? Romo mengikuti yang mana? Yang langsung lahir kembali atau yang menunggu 49 hari? Pribadi saya yang 49 hari.
Makanya, kenapa saya katakan harus dibacakan parita terus. Bukan hanya di rumah duka, tapi juga setelah sampai rumah. Sampai 49 hari. Kebenaran kan saya ini orang yang nggak normal. Sakit jiwa. Jadi selama saya ke rumah sakit, selama saya ke rumah duka, yang meninggal itu selalu ada di samping peti. Biasanya kalau kita masuk, dia ada di sisi kiri. Kalau dari kita, di kiri. Kalau dari jenazah, berarti di kanan. Selalu, setiap, saya udah ke rumah orang duka ratusan kali, ke orang mati. Selalu yang meninggal, itu ada di sisi, kalau kita masuk, sisi kiri. Sebelah sana. Dan dia hanya memandang orang-orang yang baca parita. Tetapi, ya kadang-kadang kalau dia capek, dia tiduran. Tetapi, saya pernah ketemu, begitu saya datang ke rumah duka, 2 kali, yang meninggalnya nggak ada. Kemana? Lagi beli rokok. Di warung. Nah, jadi gini. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya potong dulu sebentar. Menurut Mahayana, menurut Tantrayana, seseorang yang meninggal seketika langsung lahir kembali. Theravada, seseorang langsung lahir kembali. Tetapi menurut Mahayana, seseorang yang meninggal butuh 49 hari untuk rebirth, untuk bertumbuh lahir. Nah, versi Mahayana dengan versi Tantrayana ada pengecualian. Ada 2 tipe manusia, ini versi Buddhisme Mahayana dan Tantrayana. Ada 2 tipe manusia yang begitu meninggal, seketika dia lahir kembali, tanpa perlu menunggu 49 hari. Jadi mirip dengan Theravada. 2 tipe manusia. 1, manusia yang super jahat. Yang kedua, super baik. Kalau yang abu-abu, yang tengah-tengah, dia masih butuh 49 hari. Kalau Romo yang mana? Oh, yang langsung dong. Nggak butuh 49 hari lagi. Kan super baik. Siapa yang asin air laut sih? Oke. Jadi, hanya 2. Saya sudah ke rumah duka, sudah banyak kali. Hanya 2 kali saya mendapatkan, tidak ada. Wow, saya memang tahu. Yang satu adalah seorang Romo Pandita yang saya tahu luar biasa, bagus. Yang satu lagi adalah seorang ketua wihara yang saya tahu silanya bagus, meditasinya bagus, dan gemar berdana. Akhirnya, saking saya penasaran, saya ingat bahwa waktu itu rumah dukanya si ketua wihara itu rumah dukanya di Husada. Begitu saya baca parita, habis pimpin selesai, orang-orang pada ngumpul, minum, makan kue, saya mojok sendiri. Bukan mojok berdua sama cewek. Saya mojok di ujung sendiri, gak ada orang. Saya coba meditasi sebentar, 2-3 menit. Lalu saya bertanya kepada guru saya. Saya bilang, Sepuh, kenapa orang ini kok nggak ada? Jawabannya apa? Dia tidak memerlukan 49 hari. Dia langsung lahir kembali. Oh, ya udah. Memang saya tahu orang ini, kualitasnya saya tahu banget. Silanya 5 silanya kuat. Ya, meditasinya bagus, dananya juga bagus. Ya, sudah selesai. Jadi selama ini hanya saya ketemu 2. Dua-duanya bukan biku loh. Tidak ada jaminan kalau biku meninggal akan seperti itu. Nggak jamin. Biku kan hanya 1 gelar. Pakai jubah kayak saya, pakai PDH, pakai dinasari yang putih, pakai selendang. Yang tahu saya baik atau tidak siapa? Saya sendiri dan semesta alam. Orang lain semua saya bisa bohongin, tapi saya tidak bisa bohongin diri saya sendiri. Yang salah apa tuh, Pak? Terus tadi dituduh terus. Ya. Nah, jadi seseorang
begitu meninggal, kalau ada anggota keluarga kita meninggal, bacalah parita, bukan hanya pada saat di rumah duka, tapi juga di rumah terus sampai 49 hari. Setelah 49 hari kalau mau stop, oke. Cukup baca Cai Cap Go. Tapi kalau mau lanjut juga nggak apa-apa. Yang penting setelah pembacaan parita sedikit, ya kalau bisa banyak boleh ambil persembahannya dan didanakan. Oke, jadi ingat. Nah, kenapa seseorang bisa mati suri? Seseorang bisa mati suri. Judulnya kan mati suri. Pada saat seseorang meninggal, dokter menyatakan dia sudah meninggal. Mati secara medis, tapi belum mati secara Buddhis. Karena seseorang baru bisa dinyatakan mati secara Buddhis kalau dia sudah 8 sampai 10 jam tidak bangun lagi. Itu mati secara Buddhis. Memang jarang langka sekali. Mungkin